Intan. Oh iya. Saya kan mau mengobservasi pembelajaran Intan di kelas 5 ini. Nah, ada waktu ngobrol-ngobrol sebentar? Ada, silakan Pak. Kebetulan anak-anak sudah olahraga. Oh iya, nah, oke. Terima kasih ya Bu Intan. Gini Bu Intan. Besok saya kan mau ada agenda observasi pembelajaran Bu Intan di kelas 5. Pembelajaran apa yang akan Bu Intan bawakan besok? Untuk besok itu jadwal pagi adalah IPAS Pak, ilmu pengetahuan alam dan sosial. Nah, pembelajaran besok itu anak-anak sudah masuk ke materi harmoni ekosistem. Jadi keseimbangan ekosistem. Nah, minggu kemarin itu saya sudah belajar, anak-anak sudah saya beritahu tentang pengertian ekosistem itu apa. Kemudian sudah belajar tentang rantai makanan di berbagai tempat ekosistem, di berbagai ekosistem. Ada yang di hutan sudah, di rawa sudah, di sungai, kemudian di sawah, jadi sudah semuanya sudah. Kemudian nanti akan saya ajak ke jaring-jaring makanan. Jaring-jaring. Seru ya Bu, ada yang main ke sana. Itu kalau kita ada hutan, ada sawah yang dekat, mungkin Bu Intan langsung praktek gitu Bu. Wah, berarti besok saya juga bisa observasi nih. Bisa Pak, bisa ke kelas. Cuma mungkin besok saya membuatnya lebih berbeda dari yang kemarin. Wah, ini mengejutkan berarti besok. Kalau kemarin anak-anak melihat ekosistemnya di depan sekolah Pak. Di depan ini langsung diamati. Tumbuhannya apa saja, tumbuhannya apa saja. Oke Bu Intan. Dari pembelajaran yang Bu Intan rencanakan itu, tujuan pembelajarannya apa Bu Intan? Kalau tujuannya untuk besok itu yang pertama melalui kegiatan video, menonton video tentang permasalahan ekosistem, itu peserta dapat mengidentifikasi peran jaring-jaring makanan dalam keseimbangan ekosistem itu perannya apa, itu dengan gimana. Kemudian tujuan yang kedua, melalui diskusi kelompok, itu peserta didik dapat menguraikan fenomena permasalahan yang terjadi pada suatu ekosistem dengan tepat. Kemudian ada 3 Pak tujuan. Yang ketiga itu melalui diskusi juga, itu peserta didik dapat menganalisis peran manusia dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Itu tujuannya ketiga. Tujuannya ya, berarti fokusnya ke jaring-jaring makanan, kemudian ekosistemnya, keseimbangan permasalahannya, dan tidak lupa mengajak anak-anak untuk berdiskusi. Untuk memecahkan mungkin ada sesuatu yang kompleks harus dibicarakan. Dalam pembelajarannya nanti untuk Bu Intan, kompetensi apa yang ingin Bu Intan kembangkan? Kompetensinya kemampuan siswanya ya Pak ya. Kemampuan siswanya yaitu mengidentifikasi peran-peran jaring makanan. Jadi nanti anak-anak itu kan saya tampilkan video permasalahan. Dari situ tuh anak-anak bisa mengidentifikasi masalah apa yang terjadi dalam video tersebut. Nah, video nanti dalam bentuk berita Pak. Jadi berita di TV. Jadi berita itu kan fakta. Anak-anak sehari-hari ada faktanya. Nah, dari situ nanti pelajaran akan bermakna gitu Pak untuk anak-anak. Jadi tidak hanya teori. Kalau dulu saya sekolah itu ya tahunya jaring-jaring, kemudian rantai ya sudah selesai. Tapi kalau tidak kita kaitkan dengan masalah di luar, itu kurang bermakna menurut saya gitu Pak. Jadi anak-anak tuh tahu jaring-jaringnya apa dulu. Dia bisa membuat jaring-jaring sendiri. Nah, nanti rencana saya itu ya pertama anak-anak bisa tahu jaring-jaringnya bagaimana. Kemudian anak-anak bisa menguraikan kasus-kasus apa yang ada di dalam permasalahan di video tadi. Jadi permasalahannya apa saja yang mungkin terjadi anak-anak, jadi bisa menguraikan satu-satu. Yang ketiga itu kompetensinya bisa mencari solusinya. Nah, dengan diskusi kelompok bisa mencari solusinya pada permasalahan yang ada di dalam video tersebut yang kita diskusikan tadi. Jadi kompetensinya sangat banyak dan beragam ya. Tapi tujuannya adalah anak-anak itu tadi dengan kemampuan pribadinya, kemampuan kelompoknya juga ingin Bu Intan kembangkan. Oke, siap, keren Bu. Kemudian strategi apa yang akan Bu Intan gunakan dalam proses pembelajarannya nanti? Ya, anak-anak nanti setelah melihat video berita permasalahan tadi, anak-anak akan mencoba bermain peran, Pak. Bermain peran membentuk ekosistem yang ada dalam video itu tadi. Nah, anak bebas mau jadi apa, mau jadi hewannya atau tumbuhannya. Kemudian bedanya kalau yang minggu kemarin kan hanya rantai makanan, itu anak-anak tinggal
acting dulu Pak, jadi ada cuci elang gitu ya, cuci elang gitu, kemudian ayo ditangkap anak-anak, ditangkap apanya, mangsanya ditangkap gitu. Tapi yang kali ini tidak, karena ini jaring-jaring, anak-anak harus tahu apa itu, kenapa kok ada nama jaring-jaring gitu. Nah nanti anak-anak saya minta bawa benang Pak, bawa benang. Nanti anak-anak akan menghubungkan benang-benang dalam ekosistem tadi. Nah, pastikan benangnya beragam Pak, ada yang menyilang, ada yang melingkar. Nah, coba dilihat anak-anak apa yang terbentuk pada benang itu. Pasti Pak akan membentuk jaring-jaringnya. Itu yang disebut jaring-jaring makanan. Gitu, jadi menghubungkan dengan benang. Bermain peran. Oh, bermain peran. Yeah. Jadi anak turun langsung tetapi anak juga menjadi apanya ya? Jadi apa ya Bu? Tokohnya gitu. Langsung. Jadi nanti bisa mengamati secara langsung. Wah ini kalau elang nanti dari kemana apa benangnya kemana gitu ya. Nanti ada namanya di dadanya Pak. Oh, Nah, gitu. jadi anak-anak yang lain juga bisa melihat. Gitu. Oke, berarti untuk peserta yang atau murid yang lain itu sebagai apa ya, observator. Iya, nanti gantian. Gantian. Iya. Ada berapa kelompok nanti? Rencana ada 5 kelompok. Oke, keren banget tuh untuk kegiatan rencananya. Semoga besok kegiatannya berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan Bu Intan. Kalau begitu kita besok ketemu lagi Bu Intan untuk observasi. Terima kasih informasinya. Selamat mengerjakan rancangannya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Nah hari ini kita kedatangan Pak Arbai yang akan mendampingi guru di sini melihat bagaimana pembelajaran hari ini ya. Anak-anak semangat belajar hari ini? Ya, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh Mas Bagus. Silakan Mas Bagus. Tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Nah anak-anak sudah siap belajar belum hari ini? Ada yang tidak masuk? Hari ini siapa yang tidak masuk? Alhamdulillah kita harus bersyukur berikan kesehatan, semuanya berangkat dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak hari ini kita akan belajar IPAS. Silakan dipersiapkan dulu bukunya dan alat tulisnya. Ya. Ingat kita sudah sampai di materi apa? Ekosistem. Masih ingat ekosistem artinya apa? Eko artinya apa? Malah ketawa. Eko artinya apa? Lingkungan. Kalau sistem apa? Ya, berarti kita belajar tentang apa? Ekosistem tentang apa?
dalam ekosistem. Kemudian nanti anak mencari tahu solusinya dalam memecahkan masalah. Sudah siap? Ya. Sudah siap. Tepuk dulu, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Ya, diperhatikan videonya ya. Videonya sebentar, hanya 1 menit 13 detik. Dengarkan dengan baik-baik ya. Puluhan hektar tanaman padi di Kabupaten Kediri, Jawa Timur terancam gagal panen. Tanaman padi banyak yang rusak karena diserang hama tikus. Akibat serangan hama tikus dipastikan dari 35 hektar tanaman padi di Desa Titik, Kecamatan Semen, Kediri, setengahnya mengalami kerusakan. Untuk mengatasi serangan hama, pemerintah sudah membagikan obat dan juga racun tikus. Namun serangan hama belum dapat dikendalikan. Hama tikus menyerang bagian batang padi yang rata-rata berusia 1 hingga 2,5 bulan. Akibat serangan ini, bulir padi tidak terisi penuh dan perlahan menjadi mati. Nah, nanti aturannya nanti memegang rafia dari mangsanya, itu ya. Dari makanan dipegang rafianya ya. Belum mulai. Silakan bermain peran dulu, jalannya, jalan-jalan dulu. Jalannya ada Pak Lemes. Ularnya gimana ularnya? Kakaknya gimana kakaknya? Siap-siap cari mangsa. Ambil talinya diambil. Terus ya. Kemudian ada tugas kelompok ya setelah ini ya. Anak-anak akan berdiskusi. Walaupun berdiskusi nanti Bu harap semuanya ikut berdiskusi ya. Kemudian nanti tugas apa? Yang pertama, silakan kamu menggambar jaring-jaring makanan di mana? Di sawah. Sesuai dengan permasalahan tadi ya. Jaring-jaring makanan di sawah. Di kertas yang Bu Guru berikan. Ya, bisanya. Panahnya ya, beri panah. Panahnya yang jelas arahnya kemana? Panahnya yang jelas arahnya kemana? Lagi. Berarti padi Biasa sekali panahnya. Bagaimana? Boleh? Nah, anak-anak sudah selesai belum berdiskusi tentang kasus dalam ekosistem di sawah? Sudah. Ada yang kesulitan tadi? Iya. Solusinya sudah ketemu semuanya belum? Sudah. Kira anak-anak masing-masing kelompok dapat berapa ini? Ada yang dapat masalah berapa? 4. Ya, banyak sekali masalahnya ternyata ya. Dari video yang kamu lihat tadi ternyata masalahnya banyak sekali. Nah, anak-anak sekarang presentasi ya. Presentasi, maju dulu kelompoknya. Kelompok mana dulu? Sini dulu ya, silakan maju kelompoknya. Dari apa aja Mas Novi? Nah, anak-anak, peserta ini akan diberikan beberapa soal latihan untuk anak-anak di buku paket halaman berapa ya? Ada soal sedikit soalnya. Ada 6 latihan soal. Coba kamu kerjakan sendiri-sendiri ya. Tidak berdiskusi dengan kelompok halaman 6. Halaman berapa ya? Halaman 69. Nah, nomor 1 sampai
Boleh istirahat. Bu Intan, tadi saya sudah melihat kegiatan observasi mengajar di kelas panjenengan. Nah, ini saya mau tanya-tanya beberapa hal tentang kegiatan setelah mengajar di kelas tadi. Menurut Bu Intan, performa atau kompetensi yang tadi Bu Intan sampaikan di kelas itu menurut Bu Intan bagaimana tadi? Kalau menurut saya itu tadi masih belum maksimal ya Pak, karena ada beberapa hal yang belum saya utarakan pada anak-anak. Waktu yang pertama waktu persepsi itu menurut saya belum maksimal dalam menjembatani dari rantai makanan menuju jaring-jaring makanan, gitu Pak. Kemudian tadi ada langkah pembelajaran yang saya tertukar. Harusnya setelah anak-anak menggambar jaring-jaring makanan itu saya membuat anak-anak bermain peran lagi, kemudian memutus salah satu rantai makanan, gitu, untuk menemukan masalah. Nah, kalau Bu Intan saya beri kesempatan untuk memberikan nilai antara 1 sampai 10, berapa nilainya Bu Intan? Mungkin 6 Pak. Nah, tidak bisa lebih. Ya menurut saya. Nah, oke. Dari nilai 6 itu alasannya apa? Ya tadi karena memang belum maksimal tadi Pak. Yang paling pertama yang persepsi tadi, persepsi kan itu penting untuk menjembatani anak untuk menuju ke materi yang berikutnya. Kemudian tadi ada kegiatan yang bermain peran itu kan seharusnya sebelum anak-anak saya suruh cari masalah sesuai dengan video itu kan untuk memancing. Saya terbalik. Jadi mungkin tapi alhamdulillah anak-anak ya bisa. 6 ya Bu ya. Oke. Dari pengamatan yang saya lakukan tadi, boleh saya menyampaikan sesuatu untuk kegiatan ya. Yang pertama untuk Bu Intan tadi sudah melakukan berbagai kegiatan mengajar yang luar biasa. Ya, pengamatan saya itu tadi dari awal sampai akhir memang Bu Intan sebenarnya sudah keren, kompetensi yang mau dicapai juga sudah mulai terlihat. Nah, catatan saya yang pertama adalah tadi Bu Intan sudah memfasilitasi kebutuhan murid ya. Ada yang menampilkan video, ada visualnya anak, kinestetiknya juga sudah ada, ya. Jadi kebutuhan anaknya semuanya sudah tercover. Kemudian memberikan kesempatan maju di depan kelas tanpa ditunjuk, itu sudah menunjukkan bahwa Bu Intan itu mengajari anak itu untuk menumbuhkan kesadaran dirinya. Wah, karena dengan keberanian tadi anak itu sadar. Nah, kemudian bermain peran. Nah, ini kalau anak-anak kelas 5 disuruh bermain peran, itu memang memberikan contoh yang konkret. Jadi anak-anak mungkin pemahamannya akan lebih dibandingkan hanya dijelaskan secara konteks gitu ya. Kemudian Bu Intan sering memberikan apresiasi kepada teman-teman yang anak-anak yang maju di depan kelas bermain peran, selalu memberikan apresiasi. Hal itu akan membuat si anak pasti membuat rasa itu bangga, saya maju diberikan apresiasi. Kemudian untuk menggambar tadi pembagian kelompoknya juga memfasilitasi ya, karena dalam setiap kelompok pasti ada yang pintar gambar, tapi juga ada yang tidak bisa gambar. Tadi juga diferensiasinya juga ada. Nah, itu untuk hasil pengamatan yang bisa saya dapatkan dari kegiatan Intan. Kemudian Intan, selain yang baik, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf ya Intan. Ini bukannya nggak baik Intan. Menurut pengamatan saya ada yang agak bisa diperbaiki lagi nanti. Begini Bu, tadi Bu Intan sering menggunakan clue kata yang memotong. Jadi itu nanti bisa menjebak anak. Contohnya Bu Intan tadi mengatakan ma, yang dituju Bu Intan itu kan harusnya makanan, tapi kadang-kadang anak kalau ma bisa macan atau mungkin itu mungkin anak-anak nanti bisa dikurangi ya, clue ya gitu. Kemudian pertanyaan terbuka itu belum ada. Jadi pertanyaan yang menimbulkan jawaban yang banyak itu Bu Intan belum begitu banyak untuk menampilkan. Dan yang terakhir Bu, menurut saya untuk pemberian waktu 15 menit kepada anak itu kelihatannya agak terlalu lama. Jadi anak nanti lebih banyak bercandanya, lebih banyak tidak fokus karena waktunya terlalu lama.
itu menurut pengamatan saya. Begitu Bu Intan untuk pengamatan saya. Mungkin ada tidak lanjut yang ini dilakukan oleh Bu Intan ke depan. Jelas ya Pak, untuk pelajaran IPA, IPAS terutama ya. IPAS itu pertanyaan terbuka itu suatu hal yang harus ada. Karena kan anak-anak bagaimana caranya anak-anak itu bisa nanti menemukan apa yang akan dipelajari. Jadi tidak saya sepenuhnya materi saya gitu Pak. Kemudian untuk clue-nya tadi memang itu sebenarnya sudah saya ajarkan minggu kemarin. Ini kan anak lupa. Jadi saya sengaja memberikan clue-nya, tapi sebetulnya itu harusnya tidak. Tapi bisa diberikan dengan solusinya mungkin bisa dengan pertanyaan terbuka tadi, sehingga anak-anak tidak kesan diberikan clue itu ya Pak ya. Kemudian untuk waktu ya mungkin saya belum sesuai memberikan waktunya dengan tugas yang saya berikan. Jadi mungkin ke depan akan saya benahi lagi dalam memberikan waktu. Oke Bu, untuk diskusi kali ini itu kan mesti Bu Intan sudah memiliki bayangan atau rencana ke depannya itu untuk meningkatkan performa atau kompetensi yang akan dicapai itu apa yang harus dilakukan? Yang jelas yang pertama saya harus tahu dulu gaya belajar, karakteristik siswanya. Itu bisa dengan apa Pak? Yang waktu sebelum pelajaran itu namanya apa ya? Bukan persepsi, yang mengenal diagnosis. Iya, itu tahu dulu anak-anak itu sukanya belajar apa. Terus bagaimana mereka belajar? Mereka mungkin lebih banyak yang suka kinestetiknya atau secara audionya, visualnya. Nanti bisa menyesuaikan dengan mengenali anak itu. Saya tidak mengira-ngira pelajarannya seperti itu. Jadi tahu dulu anaknya seperti apa. Nah setelah itu baru nanti saya kembangkan dengan medianya, dengan strateginya, dengan asesmennya. Kapan Bu Intan mau melakukan kegiatan itu? Ya secepatnya. Secepatnya ya. Oke. Kira-kira siapa yang bisa membantu kegiatan Bu Intan biar nanti performa atau kompetensi yang Bu Intan inginkan itu tercapai? Yang pertama yang bisa membantu saya Pak, yang jelas dari anak-anak dulu, dari anak-anak mulai dari teman sejawat, kemudian dari kepala sekolah, kemudian juga dari orang tua siswa. Jadi yang membantu sangat banyak. Jadi nanti Bu Intan bisa lebih maksimal karena bantuannya banyak. Bu, sebagai penutup ngobrol-ngobrol kita. Jadi dari kegiatan ini tadi apa yang sudah Bu Intan dapatkan dari diskusi atau ngobrol-ngobrol ini? Dari diskusi tadi saya jadi tahu kekurangan saya Pak. Kemudian saya juga jadi tahu solusi yang harus saya lakukan ke depannya sehingga saya dapat mengajar dengan lebih baik lagi, anak-anak dapat mengikuti belajar lebih baik, anak-anak dapat belajar bermakna lagi. Oke. Ya, terima kasih Bu Intan atas waktunya. Semoga nanti apa yang diinginkan Bu Intan segera tercapai dengan untuk mendapatkan anak-anak yang hebat. Terima kasih ya Bu Intan ya.